harian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Wanti STH yang melayani di Resort GKI Pulang Pisau di Jemaat GKI Pandahop Mantaren 1 mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI. Hari ini dari 1 Samuel pasal 15 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Saul ditolak sebagai raja. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketidaktaatan Raja Saul membuat ia tidak diperkenankan oleh Allah dalam hidupnya. Akibatnya Tuhan menolak Saul sebagai raja karena ia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh manusia, yaitu orang-orang Amalek pada saat itu, dibandingkan dengan mendengar perintah Allah yang boleh Allah sampaikan melewati Samuel. Sehingga pada akhirnya ketidaktaatan Saul kepada Tuhan itu terus berlanjut hingga akhir hidupnya. Allah tidak memperkenankan dan tidak berkenan atas apa yang telah dilakukan oleh Saul. Terlihat karena kesalahan ada rasa penyesalan, tapi penyesalan yang tidak sungguh-sungguh. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika menyadarinya, tentu ada beragam respon yang mungkin terjadi. Ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyesali diri dan mengakhiri hidup dalam keputusasaan. Ada yang mengakuinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Tentu ini adalah hal yang sangat baik. Namun ada juga yang ingin terlihat seolah-olah telah bertobat, padahal sebenarnya tidak demikian. Demikian Saul seolah-olah bertobat, tetapi dia meminta penghormatan dan juga pengakuan dari manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kita belajar dari kehidupan Saul, agar kita menjadi orang yang peka untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dengan kita taat kepadanya, maka ketaatan kita pada Tuhan itulah sumber perkenanannya. Ia akan berkenan kepada orang-orang yang taat dan setia. Mari kita lakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita dalam peran, tugas, tanggung jawab, bahkan dalam setiap kepemimpinan kita. Sebagai pemimpin, untuk mengatur kehidupan, mengambil kebijakan dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan mau kita boleh hidup dalam pimpinan dan penyertaannya, dengan hidup melakukan kehendaknya, mendengar dan juga dengan taat dan setia menuruti setiap perintah Tuhan. Maka ia akan berkenan dan memperkenankan kehidupan kita dan memberikan kepercayaan yang lebih besar untuk kita lakukan. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Layakanlah dan perkenankanlah ya Tuhan,
dan mampukanlah kami untuk selalu hidup, taat dan setia melakukan titah-titah-Mu. Diberkatilah seluruh kehidupan kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami berdoa untuk calon jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna. Bapa di sorga, pimpinlah dan berkatilah kehidupan jemaat kami. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Anugerahkan selalu kesehatan dan kekuatan, roh hikmat, kemampuan bagi jemaat kami dalam melaksanakan setiap peran tugas dan tanggung jawab serta keberadaan kehidupan mereka. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, TKS dan penatua diakon yang melayani. Tuhan berkati setiap penata layanan jemaat-Mu dan mereka boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya, hidup taat, setia, melakukan setiap kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.